Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Yuliza Putri dengan NIM 2248201003. Saya dari kelas 5A. Di sini saya akan melakukan uji analisis data dengan menggunakan SPSS. Jadi saya akan melakukan 5 buah uji. Yang pertama tuh uji normalitas data, yang kedua uji ANOVA, yang ketiga itu uji Kruskal-Wallis, yang keempat itu uji Chi-square, dan yang kelima itu uji regresi linear. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ujian pertama, yaitu uji normalitas data. Sebelumnya saya sudah memasukkan data terlebih dahulu, dan langsung saja kita klik analyze, lalu kita lihat klik descriptive statistik, lalu kita explore. Lalu masukkan ke dependent list itu kadar kolesterol, dan faktor list itu kelompok hewan uji. Jadi di statistik, lalu lihat confidence intervalnya itu sudah mencapai 95%. Nah, kita lihat di plots, jangan lupa mencentang normality plot width. Jadi kita klik continue, lalu kita klik OK. Maka kita akan mendapatkan hasil datanya. Kita mendapatkan datanya itu tes normality itu kita mendapatkan 0,8. Kita melihat di Shapiro Wheel karena data yang kita gunakan tidak mencapai 50. Jadi 0,8 itu sudah normal karena minimal kita harus mendapatkan 0,5. Jadi untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan uji ANOVA. Yang langsung saja kita lakukan itu analyze di compare means, lalu kita tekan, kita lihat di one way ANOVA, langsung saja kita klik. Terus masukkan ke dependent list itu kadar kolesterol, dan ke faktor itu kelompok hewan uji. Kita lihat di post hoc, jangan lupa mencentang LSD nya, lalu kita klik continue, klik OK. Nah, jadi kita akan mendapatkan hasil itu datanya itu 0,8. Jadi data tersebut kita simpulkan normal, dan di post hoc test kita mendapatkan perbedaan pada signya itu 0,0. Jadi perbedaannya itu kita lihat di post hoc test itu kita lihat perbedaannya terjadi di negatif dengan dosis rendah, dimana kita lihat di negatif dan dosis rendah itu signya 0,6. Jadi untuk melihat kembali, kita akan melakukan uji lanjutan. Itu kita akan melakukan uji Kruskal-Wallis. Sebelumnya kita lihat di transform. Saya akan mengganti data numerik menjadi kategori, maka saya akan melihat di transform terlebih dahulu, lalu saya klik di record into different variable, lalu saya sudah memasukkan data sebelumnya, itu name-nya KK2 dan label keterangan kadar kolesterol. Kita lihat di old and new value, itu saya sudah membuat sebelumnya datanya itu dari rentang 90 sampai 119 itu value-nya 1, 120 sampai 139 value 2, dan 140 sampai ke atas itu value 3. Jadi kita klik continue, lalu kita klik OK. Lalu langsung saja kita lakukan uji Kruskal-Wallis. Itu kita klik analyze, lalu kita lihat di non parametric test, kita lihat di legacy dialog, lalu kita lihat di K independent sample. Lalu jangan lupa masukkan kadar kolesterol ke test variable list, dan grouping variabel itu kelompok. Kelompok itu saya masukkan minimum 1 dan maksimum 5 karena kita mempunyai 5 buah kelompok. Klik continue, jangan lupa centang di Kruskal-Wallis-nya. Kita klik OK. Lalu kita mendapatkan hasilnya, dimana hasil statistiknya itu di 0,0, maka itu menandakan data kita yang tidak normal. Maka kita akan melakukan uji lanjutan itu uji Mann-Whitney. Jadi langkah selanjutnya kita tekan analyze, lalu kita klik di non parametric test, lalu kita klik legacy, lalu kita klik to independent samples, lalu jangan lupa masukkan keterangan kadar kolesterol ke test variabel dan groupingnya itu kelompok. Lalu kita masukkan kelompok 1
dan 3, grup 1 dan grup 2, karena terjadi perbedaan di kelompok 1 dan kelompok 3. Kita klik continue, jangan lupa centang man with new, lalu kita klik OK. Nah, kita mendapatkan hasil di mana hasil statistiknya itu 1. Maka besar dari alfa, maka dosis negatif dengan dosis rendah tidak ada perbedaan yang signifikan. Untuk selanjutnya saya akan melakukan uji chi-square. Kita klik analyze, lalu kita lihat di deskriptif statistik, lalu kita lihat di cross tabs, lalu kita masukkan ke penurunan kadar kolesterol ke row dan kolom itu jenis kelamin. Kita lihat di statistik, kita centang chi-square dan risknya, lalu kita klik continue. Kita lihat di cell, kita centang di observe sama expected serta row dan kolom. Kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, untuk selanjutnya kita lihat data yang kita dapatkan itu 100% datanya valid, dan di uji chi-square itu kita mendapatkan 1 serta risk estimate-nya juga 1, dimana itu tidak ada perbedaan yang signifikan penurunan kadar kolesterol baik laki-laki maupun perempuan. Lalu langsung saja kita lanjut ke uji yang kelima, yaitu uji regresi linear. Sebelumnya saya sudah melakukan memasukkan data terlebih dahulu. Dari data saya itu data yang saya gunakan itu data triplo atau pengulangan 3 kali. Saya akan mengubah data menjadi persentase inhibisi terlebih dahulu dengan cara transform compute variable. Lalu saya memasukkan target variable itu persen, dan di numeric expression itu saya memasukkan rumus terlebih dahulu. Lalu saya memasukkan 0,810 ini adalah nilai absorban tertinggi. Lalu langsung saja saya klik OK dan klik OK lagi. Lalu langsung saja kita masuk ke regresi linear. Yang pertama, kan kita sudah mendapatkan data baru persentasenya, lalu kita klik analyze, lalu regression, kita klik linear, lalu kita masukkan ke dependen itu persentase NHBC dan konsentrasi vitamin ke dalam blok 1 ini. Lalu kita lihat di plots, jangan lupa mencentang normal probability. Lalu kita mendapatkan hasil model sumerinya itu kita menemukan R-nya mendapatkan 0,994. Jadi data kita normal karena nilai minimal itu 0,95. Jadi data kita normal. Terus kita lihat di koefisiennya. Kita lihat di koefisiennya itu koefisien A itu didapat 5,040 dengan konsentrasi vitamin C nya itu 0,853. Maka dari ini dapat kita jadikan untuk menentukan rumus regresi linearnya, yaitu Y sama dengan BX plus A. Jadi B nya itu 0,853 dan A nya itu 5,040. Langsung saja kita lakukan masukkan rumus. Y sama dengan BX plus A, 50 sama dengan 0,853 X ditambah 5,040. Sekian uji yang dapat saya lakukan, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.